Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, di 14 Zulhijjah 1446 Hijriah ini, kajian tazkiyah kita sore hari ini kita ingin membahas tema bagaimana kita mendengar yang tak terdengar. Selama ini kita lebih sering mendengar yang terdengar, tidak mendengarkan yang tidak terdengar. Padahal yang tak terdengar itu kadang lebih memberikan pengaruh yang lebih kuat bagi tazkiyatun nafas, melebihi dari apa yang terdengar. Ya. Tapi kita coba lihat terlebih dahulu, selama ini kita lebih sering mendengar yang terdengar atau yang tak terdengar. Pada saat kita ada orang baca Quran dan kita mendengarkan suara orang yang sedang membaca Al-Quran, atau kita mendengar kalam Allah yang sedang dibaca. Yang mana Bapak Ibu? Mendengar suara orang yang sedang baca Quran, atau kita sedang mendengar Al-Quran yang sedang dibaca? Itu dua hal yang beda loh Bapak Ibu. Mendengar suara orang yang sedang membaca Quran berarti fokusnya mendengar suara, dengan mendengar kalam Allah yang sedang dibaca berarti fokusnya mendengar kalam Allahnya yang sedang dibaca oleh seseorang. Yang mana Bapak Ibu yang terjadi pada diri kita pada saat ada orang yang membaca Quran? Yang pertama atau yang kedua? Nah, tinggal kita konfirmasi saja, kira-kira rasanya sama atau beda antara kita mendengarkan bacaan Quran dari orang yang suaranya indah dengan orang yang suaranya serak-serak kering. Tapi sama-sama Quran yang dibaca, tapi beda suara. Rasanya sama atau beda? Kalau beda berarti kita mendengar suara, bukan mendengar kalam Allah. Padahal sebenarnya hati lebih membutuhkan suara atau kalam Allah? Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan bacaan Quran itu tidak ngaruh kepada hati. Ya, kenapa? Karena yang kita dengarkan bukan kalam Allahnya, tapi suara orang yang membaca. Ya. Nah, sekarang kalau kita lompat, habis mendengarkan bacaan Quran, terus kita ngobrol sama teman. Kalau mendengarkan bacaan Quran kan mendengar kalam Allah. Kalau ngobrol berarti mendengarkan kalam manusia. Rasanya sama atau beda? Ya jelas beda. Cuma bedanya lebih asik mana? Lebih asik mendengarkan kalam Allah atau lebih asik mendengarkan kalam manusia? Ini pertanyaannya. Lebih asik yang mana? Ya tinggal kita lihat aja. Kalau kita mendengarkan bacaan Quran tahan berapa lama? Tapi kalau sudah mendengarkan obrolan orang, kita bisa berlama-lama. Ini indikasi berarti kita
lebih sering mendengar yang terdengar, tapi tidak mendengar yang tak terdengar. Sebenarnya wajar nggak Bapak Ibu kalau seandainya kita lebih asik mendengarkan kalam manusia daripada kalam Allah? Kalau kita mau buat analoginya, lagi lapar nih, tentu pengen makan. Ternyata kita dihidangkan makanan seperti ini. Iya. Ini kalau sudah lihat lauknya, ini makanan nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat. Kita betul-betul merasakan lezatnya makanan ini, betul? Kenapa? Karena lauknya enak. Berhubung laparnya sangat, ya, udah habis, minta tanduk, nambah, ya. Nah, karena pengen nambah dikasih tambahannya, ya, tapi tambahannya ternyata cuma ini. Pertanyaannya, rasanya sama atau beda makan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Rasanya sama? Beda. Kalau sampai sama kayaknya semua orang nggak akan percaya. Apalagi ini tanduk, udah tanduk kok nggak ada lauk sama sekali, pasti rasanya hambar. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, maka seandainya kita habis mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, ayat suci Quran kan kalam Allah, habis itu mendengar obrolan orang, dan obrolannya juga obrolan yang gak ada kaitan sama sekali dengan urusan agama, urusan tauhid yang ada kaitannya dengan Allah, ya, obrolan biasa aja. Itu rasanya sama atau beda? Kalau sampai sama, itu sebenarnya sebuah keanehan. Kan kalam Allah dengan kalam manusia, itu kan sama aja dengan membandingkan Allah dengan manusia. Itu kan jauh sekali, dua sosok yang gak bisa dibandingkan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan mendengar obrolan orang itu lebih asyik daripada mendengarkan Quran, itu berarti ada masalah. Ada masalah serius, ya, dengan dirinya, dengan hatinya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya urusannya adalah urusan mendengar. Ya, urusannya adalah urusan mendengar. Dan ini kadang ya, kita temukan berulang di kasus-kasus yang lain. Ya, jadi kalau kita angkat contohnya, ketika kita melihat ini, kita mendengar apa Bapak Ibu? Suara apa? Suara anjing menggonggong. Kita tidak mendengar ada suara yang tidak terdengar di situ. Apa? Nah, nanti akan kita lihat di belakang. Tapi kan selama ini kita kalau ketemu anjing menggonggong, maka kita langsung mengatakan tadi saya ketemu anjing yang menggonggong. Itu cerita kita. Ya. Kalau lihat ini, kita menyebutnya mendengar ayam yang berkokok atau berkotek. Ya, ini ayam jantan ya. Kalau ayam jantan berkotek. Kalau ini kita mendengar apa? Singa yang mengaum. Kalau ini melihat, mendengar deru suara angin. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kalau ini ya yang kita sebut ketika kita melihat fenomena-fenomena tadi, maka itu kita bisa simpulkan kalau selama ini kita melihat dalam gelap, mendengar dalam sunyi. Ya. Jadi walaupun kita mengatakan saya melihat anjing, kalau cuma sekedar melihat anjing, melihat singa, melihat ayam, cuma itu jawaban kita, itu sama dengan kita melihat dalam gelap. Sebagaimana kalau kemudian kita hanya mengatakan mendengar gonggongan anjing, mendengar kukuruyuk ayam, mendengar auman singa, mendengar deru angin, itu sama dengan kita mendengar dalam sunyi. Ya. Padahal
Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Bahkan ada surat-surat khusus yang oleh para ulama sampai disebut dengan surat Al-Musabbihat. Surat Al-Musabbihat itu surat yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu atau sabbih. Ya, kalau sabbih, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan itu jumlahnya banyak di Quran. Dan ada yang lebih spesifik, yakni di surat Al-Isra, ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Kita tidak memahami bahwa sebenarnya alam semesta ini terus-menerus bertasbih. Ya. Maka sebenarnya kalau kita melihat anjing menggonggong, itu anjing sedang apa? Bertasbih. Kalau anjing sedang bertasbih, maka yang kita dengar suara gonggongan anjing atau suara subhanallah. Yang terdengar anjing menggonggong. Tapi kalau berdasar ayat ini, waktu anjing menggonggong, itu terdengarnya di telinga hati kita adalah kalimat tasbih. Kalau anjing itu terus saja menggonggong, berarti dia memiliki makna apa? Mengajak kita. Digonggongin sekali kok kita malah memandang dengan penuh curiga, waspada, ya tambah menggonggonglah anjing. Iya. Jadi anjing terus-menerus menggonggong itu dia ngajak kita, ayo bertasbih sebagaimana saya bertasbih. Dan bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita kalau mendengar suara halilintar, suara guntur, apa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Kalau orang tua saya dulu ngajarin udah subhanallah aja. Kalau ini kan kepanjangan. Ya. Jadi halilintar, ya, bergemuruh, menggelegar, itu sebenarnya mengajak kita untuk bertasbih. Maka kalau kita mengatakan subhanallah, ya, berarti kita memenuhi apa yang memang menjadi ajakan dari alam semesta. Jadi kalaulah ketemu anjing kok menggonggong, jangan-jangan anjing tahu kalau kita kurang tasbih. Andai saja kita sudah dikenal sebagai ahlut tasbih, yang selalu memuji Allah, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anjing tidak perlu menggonggong. Dan buat apa menggonggongin orang yang tasbihnya lebih kuat dari saya, kata anjing. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah Allah sudah menghabarkan kepada kita alam semesta ini terus saja bertasbih, ya, terus saja bertasbih. Ya. Ini karpet yang kita duduki sebenarnya dia sedang bertasbih enggak? Ya. Ya. Semua yang ada di ruangan ini sebenarnya adalah bertasbih. Karena Allah mengatakan wa man fihinna, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya. Maka logikanya memang alam semesta ini terus-menerus mengajak kita untuk bertasbih. Ya. Maka sekali lagi ini pertanyaan kita, mengapa kita tidak mendengar gemuruh suara tasbih di hamparan alam semesta ciptaan Allah ini? Bapak Ibu, kalau kita masuk ke satu ruangan masjid lah, ya. Ternyata ketika kita masuk ke masjid itu, semua orang yang di masjid itu sedang bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kita duduk di tengah-tengah mereka. Mungkinkah kita akan ngobrol sendiri dengan orang yang ada di sebelah kita? Enggak.
kan kita akan ikut bertasbih bersama jamaah yang ada di ruangan masjid itu. Nah, alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka logikanya gak mungkin kita berada di alam semesta yang mereka bertasbih kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak bernilai tasbih. Iya. Nah, cuma memang masalahnya adalah kenapa kita tidak mendengar gemuruh suara tasbih itu, yang membuat akhirnya kita melakukan aktivitas yang tidak bernilai tasbih. Ini yang akan membuat sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menjadi tidak suka dengan orang-orang yang tidak bertasbih, tidak menjadikannya sebagai sahabat. Ya samalah kalau seandainya tadi ya semua orang bertasbih di masjid ini, terus ada dua orang ngobrol sendiri yang obrolannya tidak memiliki makna tasbih. Itu semua yang ada di ruangan itu bakalan ngapain orang ini Bapak Ibu? Mengakuinya sebagai sahabat atau sebagai orang asing? Ini makhluk mana yang lain bertasbih dia kok tidak? Hal yang sama sebenarnya terjadi, tapi Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita semua tidak memahami tasbih mereka, sebagaimana juga kita tidak memahami bagaimana alam semesta ini memandang orang-orang yang tidak mau bertasbih dengan pandangan yang tidak bersahabat. Ya, mana manusia merasa, tapi kalau seandainya orang punya hati itu merasa, gitu. Kayaknya nggak nyaman ini, kayaknya saya nggak diterima ya oleh alam di mana saya berada. Itu sebenarnya terasa bagi orang yang memang punya rasa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pertanyaan ini jawabannya tiada lain adalah karena suara tasbih alam semesta ini hanya bisa didengar oleh hati yang memang mau mendengar. Hati yang mau mendengar. Jadi memang ada logika bolak-balik. Kita mendengar suara hati, mendengar alam. Iya. Yang mendengar adalah hati kita. Nah, kalau hati kita mendengar, pasti kita akan mendengar suara hati. Karena ketika kita mendengar, itulah yang kita suarakan. Kita kalau bersuara pakai bahasa apa Bapak Ibu? Pakai bahasa Jawa. Kenapa bersuara pakai bahasa Jawa? Karena yang saya dengar adalah orang yang berbicara pakai bahasa Jawa. Maka hal yang sama dengan hati. Hati akan bersuara sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi kalau setiap waktu kita mendengar alam ini bertasbih, lihat daun hati kita, karena memang nggak bisa didengar oleh telinga, hanya bisa didengar oleh hati. Lihat daun, kita mendengar daun itu sedang bertasbih. Lihat awan, awan itu sedang bertasbih. Ya, masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, kira-kira suara hati seperti apa yang dia dengar dari alam semesta ini, maka hati pun akan bertasbih. Jadi sangat tergantung sejauh mana hati ini mau mendengar, dan hati yang mendengar adalah hati yang selalu mendengar kalimat baik di balik apapun yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Mendengar kalimat baik di balik apapun yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita kalimat apa yang kemudian terdengar di hati kita, yang akhirnya kemudian hati kita bersuara sesuai dengan apa yang didengar oleh hati. Allah ajarkan itu kepada kita di surat Ali Imran ayat 191. Apa kata Allah ketika kita melihat alam semesta yang disebutkan oleh Allah, alam semesta ini selalu bertasbih? Pasti akan ada suara yang suara itu terucap. Hati kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini suara hati. Ya Allah, tiadalah Engkau ciptakan semuanya ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah,
faqina azabannar. Maka jaga kami dari azab neraka. Ya. Ini kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, tinggal bagaimana kemudian kalimat ini kita copy paste ketika kita mengalami kejadian-kejadian tertentu yang ada di alam semesta ini. Ya. Sebagai satu contoh, kita ingin menerapkan kalimat ini pada kejadian-kejadian yang kita alami di alam semesta. Kira-kira kalau kita dikata-katain begini, dasar benalu, sampah, apa reaksi kita? Apa reaksi kita? Berdasar apa yang Allah katakan, harusnya kita mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, enggak sia-sia Engkau ciptakan manusia seperti ini. Betul enggak Bapak Ibu? Ya Allah, Engkau menciptakan manusia yang seperti ini, kata-katanya menyakiti, pasti enggak sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, yang mampu bisa membuat manusia yang berperilaku seperti ini kepada saya. Faqina adzabannar, jangan sampai keburukan dia menjadi keburukan bagi saya. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, kita pasti akan mendengar kata-kata lain yang tidak terdengar. Memang yang terdengar adalah kata-kata dasar benalu, sampah. Tapi tahukah kita, ada kata-kata indah yang keluar dari orang ini. Kata-kata yang membuat kita memang akhirnya memuji Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, yang Kau kirimkan manusia seperti ini kepada saya. Kita mendengar untaian kalimat yang indah yang terucap dari beliau, yang memang itu enggak kedengaran tapi betul adanya. Apa kalimatnya? Ini kalimatnya, saudaraku, saya ingin sekali memberimu kekayaan hidup yang sangat berharga untukmu, yaitu sabar. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang menghina kita itu sebenarnya orang yang sudah menjadikan dirinya sarana bagi kita untuk apa? Sabar. Selain sabar, memaafkan. Betul. Jadi kata-kata yang terdengar adalah dasar benalu, dasar sampah. Tapi ada kalimat yang tidak terdengar yang itu sebenarnya nyata adanya. Nah, kita yang jadi pegangan kalimat yang terdengar atau yang tidak terdengar. Kalau kita pegangi kalimat yang terdengar, kita akan menyimpulkan dia orang buruk. Tapi kalau kita mendengar kalimat yang tidak terdengar, kita menyimpulkan beliau orang apa? Beliau orang apa? Orang baik. Karena beliau sukarela memberikan kepada kita kekayaan hidup yang tak terkira, yaitu sabar. Iya. Logika yang pekan lalu kita sampaikan, ada orang ngasih kado ke kita, kecil kadonya tapi isinya arloji harga 50 juta. Kita bilang apa sama beliau? Bapak ya Allah, terima kasih. Berapa kali kita bilang terima kasih? Berkali-kali. Karena dia sudah memberikan untuk kita sesuatu yang sangat berharga. Arloji harga 50 juta. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih berharga, arloji harga 50 juta atau sabar? Semua kita akan mengatakan sabar lebih bernilai daripada arloji harga berapapun. Nah, siapa yang memberikan kepada kita kekayaan bernama sabar? Siapa lagi kalau bukan orang yang menghina kita? Kalau kepada orang yang ngasih kita arloji harga 50 juta saja kita terima kasih, maka harusnya kepada orang yang menghina kita, kita bilang apa? Karena itu, ya, ini sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang selalu mendengar dan menuruti suara hatinya, maka dia akan hidup di atas prinsip lillah. Dia akan jalani hidup ini dengan prinsip lillah. Dan soal prinsip lillah kan sebenarnya harga mati. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah agar kita selalu mengucapkan kalimat dan kita mengucapkannya. Adakah di antara kita yang belum mengucapkan kalimat ini?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu lillahi rabbil alamin. Apa arti lillah? Karena Allah, untuk Allah. Karena Allah, untuk Allah. Dan ini memang menjadi visi hidup bersama. Kan kata banyak orang, hidup ini harus punya visi. Dan visi hidup kita harus menjadi visi yang terbaik. Nah, visi terbaik itu bisa dilihat dari pertama, dari panjang pendeknya visi. Visi yang baik itu katanya adalah visi yang diungkapkan dalam bahasa yang pendek. Kalau ada orang yang menyusun visi hidup satu halaman, itu jelas bukan visi. 5 baris saja udah dipertanyakan, visi kok 5 baris. Visi itu yang baik adalah sesingkat-singkatnya bahasa. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita, visi terbaik adalah lillah. Visi terbaik itu lillah. Karena Allah, untuk Allah. Dan yang kedua tentu muatannya, dan tidak ada muatan visi terbaik kecuali lillah. Ada nggak kalimat lain yang nilainya lebih tinggi dari lillah? Kita bisa adu, kalau seandainya ada orang punya visi apa gitu, kita adu dengan visi lillah, yang lain udah lewat. Jadi inilah visi hidup terbaik kita, yaitu lillah. Yaitu lillah. Dan seperti yang pekan lalu kita sampaikan, siapapun yang menjalani hidup dengan lillah yang kuat, maka ia akan istiqomah dalam kebenaran. Dia pasti istiqomah. Dia tidak akan menjadi orang yang mudah goyah oleh segala apapun. Oleh segala apapun. Oleh iming-iming, oleh godaan, oleh tekanan, oleh ancaman. Dia tidak terganggu, dia tidak tergoda oleh apapun yang tidak memiliki arti kebenaran. Itu orang kalau lillahnya kuat. Lillahnya jelas. Lillahnya jelas. Jadi dia akan istiqomah. Dengan lillahnya itu dia akan istiqomah. Itu kalau lillahnya kuat. Kalau lillahnya kuat. Kalau lillahnya lemah ya gampang terjungkal. Analoginya, ini analoginya. Kalau seandainya Bapak Ibu di kampung hari Jumat mau Jumatan, tentu berpakaian lazimnya orang kalau mau sholat bawa sajadah, ini kan orang mau Jumatan. Dan kita tahu di mana posisi masjid, karena kita orang situ. Ini masjidnya lurus. Nah, di persimpangan jalan kita ngelihat ada orang yang berpakaian sholat juga. Kelihatan kalau berpakaian sholat, tapi kok jalannya nggak lurus. Dia ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Kita jadi ragu nggak? Wah, jangan-jangan saya salah deh. Kan nggak mungkin. Justru yang ada pada pikiran kita itu orang pada kemana? Jelas kalau lihat pakaiannya pakaian orang mau ke masjid ini. Kok malah ke kiri, kok malah ke kanan? Apa yang kita lakukan? Mendekati mereka kan? Untuk apa? Untuk ikut? Enggak. Untuk ngajak. Untuk ngajak. Maaf, Bapak mau ke masjid ya? Iya Pak, saya mau ke masjid. Oh kalau ke masjid bukan ke situ, ke sini. Kita menjadi orang yang terdorong untuk ngajak orang yang kita tahu dia dalam posisi salah. Dan ini kelak nanti akan menjadi misi. Jadi dari visi lillah akan ada turunannya, yaitu misi. Nah, salah satu misinya adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk juga lillah. Dan kita mantap aja ngajak gitu. Semantap kalau kita ngelihat ada orang mau Jumatan ke masjid, kok ambil jalan yang salah. Itu kita ragu nggak untuk mendekati mereka dan mengajak? Enggak.
Itu kalau kuat lillahnya. Iya. Gimana kalau lelah? Kita kalau mau dibandingkan dalam hidup kita ini jelas lillahnya atau jelas lelahnya? Kita lebih sering jelas lelahnya daripada jelas lillahnya. Kalaupun lelah, pekan lalu juga kita sudah sampaikan ya. Iya, itu justru batu loncatan untuk bisa lillah. Iya, karena tanpa lelah sulit bagi kita untuk bisa lillah. Dan sebagai akhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang menjalani hidup ini dengan lillah yang kuat, maka ia akan jalani hidup ini dengan logika yang lurus, logika hidup yang lurus. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi lillah itu akhirnya menjadi logika hidup kita. Ya. Lillah ini menjadi logika hidup kita. Jadi apapun logika hidup kita, karena memang kita hidup nggak mungkin tanpa logika. Mustahil kita bisa jalani hidup ini tanpa logika. Logika itu penting, cuma logika itu ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang terjun bebas. Nah, logika yang lurus adalah logika yang didasarkan pada lillah. Ya. Nah, kita ingin coba selama ini kita jalani hidup dengan logika yang lurus atau logika yang bengkok. Iya. Bapak Ibu, mungkinkah kita hidup tanpa rezeki? Mungkin? Ya nggak mungkin. Iya. Semua orang hidup pasti akan ada rezekinya. Sudah dijamin juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Nah, selama ini logika kita seputar rezeki sudah lillah belum? Lillah itu kan artinya karena Allah, untuk Allah. Jadi lillah itu punya dua sisi. Sisi karena Allah dan sisi untuk Allah. Rezeki pasti punya logika sendiri. Dan logika yang lurus tentang rezeki adalah rezeki yang didasarkan pada semangat lillah. Bapak Ibu merasa sehari-hari rezekinya lancar enggak? Lancar. Lancar itu karena apa? Tiap bulan ada rezeki? Ada. Itu karena apa? Karena saya kerja. Ada nggak orang yang punya logika begitu? Ya karena saya kerja, rezeki saya lancar. Ada? Kalau ada berarti logika rezekinya nggak lurus. Dia membangun rezeki itu bukan lillah tapi li kerja. Oh, karena Bapak kerja. Terus kalau Bapak nggak kerja, nggak ada rezeki. Orang yang rezekinya lillah, ketika dia dapat rezeki, itu logikanya nggak akan kemana-mana. Ini rezeki karena Allah. Karena Allah yang memberi. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin saya dapat rezeki. Inilah logika yang lurus. Ada lagi yang ini tidak cuma bengkok ya, tapi hampir terjun bebas. Ya. Kok Bapak dapat rezeki? Iya. Kenapa? Karena saya sholat duha. Karena saya sholat duha. Tapi selama ini orang menganggap itu sah-sah nggak kalau saya rezeki ini karena saya sholat duha? Cuma kan pertanyaannya, emang kalau nggak sholat duha nggak dapat rezekinya? Jadi walaupun rezeki ini karena saya sholat duha, itu tetap bukan logika yang lurus. Kalau sampai dia mengatakan, iyalah kalau saya nggak sholat duha, nggak mungkin saya dapat rezeki. Loh, kalau memang masalahnya sholat duha, ada nggak orang yang nggak rajin sholat duha tapi rezekinya lancar? Orang kafir? Kenapa tetap ada rezeki? Berarti rezeki itu adalah Allah. Urusannya adalah dengan Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, itu baru lillah yang karena Allah. Nah, kalau lillah yang satunya untuk Allah, selama ini rezeki kita untuk siapa? Untuk Allah atau untuk diri sendiri?
dipakai buat seneng-seneng, buat foya-foya, itu berarti rezekinya tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, karena itu mungkin nanti kita ingin bahas ya, bagaimana meluruskan logika ya, lewat rezeki dulu. Meluruskan logika kita seputar masalah rezeki. Ya, karena selama ini kita menganggap rezeki itu ketika ada atau ketika nggak ada. Ketika ada, padahal ya ini ada di dompet. Ketika ada di dompet, padahal rezeki yang ada di dompet itu rezeki milik siapa? Itu rezeki yang statusnya masih milik Allah. Statusnya milik Allah, betul? Kalau pengen rezeki itu jadi milik kita, kita apakan? Kita keluarkan dari dompet, kita pindahkan ke kotak infak. Uang kita yang sebenarnya itu yang di dompet atau yang di kotak infak? Nah, kalau di kotak infak berarti ada di dompet enggak? Nggak ada. Berarti rezeki kita yang sesungguhnya adalah rezeki yang ada di dompet atau yang nggak ada di dompet. Maka sebenarnya orang yang kaya itu orang yang uangnya banyak atau orang yang nggak punya uang? Orang yang nggak punya uang, yang kemudian dia sabar, dia menerima, dia ridho, dia ikhlas, sebenarnya dia adalah orang kaya yang mulia. Sementara orang yang dompetnya tebal tapi semuanya hanya untuk senang-senang, hanya untuk disimpan, sebenarnya dia adalah orang miskin yang hina. Tapi logika ini kan tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semuanya karena memang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahnya belum menjadi visi hidup. Padahal tidak ada visi terbaik dalam hidup kita kecuali lillah. Waktu dia yang membatasi kita. Ada tanggapan Bapak Ibu? Insya Allah setelah ini lillah. Ciri bahwa kita lillah adalah ketika kita lelah justru kita bahagia. Itu salah satu ciri bahwa visi lillah kita kuat. Semakin kita merasa lelah menjalani hidup, semakin kita bahagia. Karena lewat lelah itulah kita akan merasakan lillah yang sesungguhnya, lillah yang sebenarnya. Hadan ya Allah wa iyyakum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.